Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hadinda dari kelas Geografi C Stambuk 2020 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial ArcGIS. Di video saya ini, saya akan membuat yang pertama yaitu geodatabase pada ArcGIS Katalog, yang kedua georeferencing pada ArcGIS Map, yang ketiga digitasi pada peta ArcGIS Map, dan yang terakhir yaitu layout peta pada ArcGIS Map. Di mana yang pertama yaitu adalah geodatabase pada ArcGIS Katalog. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa arti geodatabase. Geodatabase adalah database rasional yang memuat informasi geografis. Tutorial yang pertama yaitu, pertama, kita buka ArcGIS Katalog. Setelah membuka program ArcGIS Katalog, kita buka lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan geodatabase. Yaitu, kita klik folder connect, kemudian connect to folder, kemudian kita cari. Sebelum itu saya sudah membuat folder yang akan kita konekkan ke ArcGIS Katalog. Yaitu ini, kemudian kita klik OK. Kemudian pada folder Praktikum Sisbasis Data UAS, buatlah personal geodatabase yang akan digunakan untuk menyimpan data-data yang akan digunakan untuk membuat peta dengan cara klik kanan, kemudian New, kemudian kita klik personal geodatabase. Pada personal geodatabase, kemudian kita buat ini, kita ubah menjadi Kabupaten Ponorogo. Pada personal geodatabase, kemudian kita buat fitur dataset IG dasar dan IG tematik. Dengan cara klik kanan, kemudian kita klik New, kemudian fitur dataset, kemudian kita buat IG dasar. Ini kita pilih WGS 1984 UTM John 95S. Kemudian kita next. Kemudian ini kita klik port. Oke. Kemudian next. Kemudian finish. Lakukan hal yang sama untuk membuat IG tematik. Kita klik kanan, kemudian kita klik new. Kemudian kita buat IG tematik. Kemudian next. Kemudian next. Kemudian next. Finish. Untuk memudahkan penyimpanan data, maka perlu dilakukan pengaturan penyimpanan lingkungan data dengan langkah kita klik georeferencing, kemudian kita klik environment, kemudian skip, IG dasar, IG tematik, Oke.
kemudian ADD, Oke, sudah. Kemudian output. Kemudian ini kita pilih as set below. Ini kemudian ini oke. Kemudian oke. Selanjutnya, pada fitur dataset IG dasar dan IG tematik akan dibuat masing-masing fitur data fitur class. Untuk IG dasar terdiri atas peta dasar ADM, peta ibu kota ADM, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Fitur kelas untuk IG tematik terdiri atas peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Tahapannya yaitu kita klik kanan pada IG dasar, kemudian kita klik New. Kemudian fitur kelas, kita buat peta ibu kota ADM. Ibu kota ADM, aliasnya nama kabupaten. Kemudian ini point fitur kelas, kemudian next, kemudian file name-nya kita buat kabupaten, kemudian data type kita buat kelas, kemudian finish. Kita lakukan hal yang sama untuk membuat peta jalan. Namanya peta jalan, aliasnya jalan, kemudian line fitur, kemudian next, kemudian valid name-nya kita buat kelas jalan, ini teks, kemudian di bawahnya panjang jalan. Ini juga next. Kemudian kita finish kan. Kita buat lagi peta jaringan sungai. Aliasnya jaringan sungai, kemudian line, kemudian next, file name-nya kita buat nama sungai. Kemudian datanya ini kelas, teks, oke, kemudian finish. Dan yang terakhir yaitu peta batas ADM.
ADM aliasnya peta administrasi, kemudian poligon, kemudian next, kemudian pada kotak dialog menu-nya kita buat kabupaten, kabupaten. Pada fitur dataset IG tematik, pembuatan fitur kelas sama seperti pada sebelumnya di IG dasar, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian new, kemudian fitur kelas, kemudian kita buat peta hujan, kemudian aliasnya kita buat peta intensitas hujan, kemudian untuk ini kita buat poligon, kemudian next, kemudian untuk file nama kita buat kelas hujan, kemudian di bawahnya intensitas hujan, kemudian di bawahnya klasifikasi hujan, kemudian di bawahnya skor hujan. Untuk ini kita buat teks, kemudian kita klik kemudian kita ulang skor hujan. Oke, ini kita finish. Ini untuk peta hujan. Kita buat lagi untuk peta kemiringan lereng. Peta kemiringan lereng. Kemudian aliasnya kita buat kemiringan lereng. Kemudian ini poligon, next. Untuk file name-nya kita buat kemiringan lereng. Ini teks. Kemudian di bawahnya klasifikasi lereng. Ini teks. Kemudian di bawahnya skor lereng. Kemudian ini teks. Ini kita buat sort. Finish. Untuk peta hujan tadi kita ganti yang ini sort. Play, oke. Kita buat lagi untuk peta tanah. Kita buat name-nya peta tanah. Oke, untuk aliasnya peta tanah. Kemudian ini poligon. Kemudian next. Kita buat di sini peta tanah, kemudian sebelahnya teks, jenis tanah, kemudian teks, kemudian di sini keterangan tanah, ini teks,
Kemudian di sini skor tanah. Ini kita buat sort. Kemudian kita finish. Selanjutnya, untuk melengkapi file name pada fitur kelas perlu dilakukan pengisian atribut. Pengisian atribut dapat dilakukan dengan cara klik kanan pada personal, nih. Kemudian kita pilih properties pada tersebut. Kemudian ini domain, kita sesuaikan. Isikan dengan pertama kemiringan lereng, yang kedua klasifikasi lereng, yang ketiga intensitas hujan, yang keempat klasifikasi hujan, yang kelima jenis tanah, keenam keterangan tanah, ketujuh arahan, dan yang terakhir yaitu nama kabupaten. Pada kolom domain properties, untuk membuat semua domain, selanjutnya kita pilih kode yang akan saya buat masing-masing. Setelah domain telah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan domain dengan fitur kelas yang telah dibuat sebelumnya. Pada fitur IG dasar, fitur kelas yang diberi domainnya hanya peta batas ADM dan peta ibu kota. Langkah-langkahnya yaitu buka fitur IG dasar, kemudian kita klik peta batas ADM, kemudian properties, kemudian kita klik domainnya. Ini di sini kita buat nama kabupaten. Kemudian kita klik apply, kemudian oke. Selanjutnya, untuk menggabungkan domain pada fitur kelas data peta ibu kota ADM dapat dilakukan dengan cara yang sama. Kita klik kanan properties, kemudian kita klik domainnya, ini juga nama kabupaten. Kemudian kita play, kemudian oke. Penggabungan domain personal geodatabase ke fitur kelas pada fitur IG tematik dapat dilakukan dengan cara sama. Kita klik properties, kemudian kita klik intensitas hujan. Ini domainnya kita buat intensitas hujan. Ini intensitas hujan. Kemudian klasifikasi hujan kita buat di sini klasifikasi hujan.
kemudian kita apply, kemudian oke. Kemudian peta tanah, properties, kita pilih di sini jenis tanah. Di sini kita domainnya, kita pilih jenis tanah. Di sini keterangan tanah. Kemudian kita play, kita oke kan. Kemudian peta kemiringan lereng, kita pilih di sini kemiringan lereng, kemudian ini klasifikasi lereng. Kita lihat, oke, kemudian ini oke, kemudian kita apply, oke. Hasil membangun geodatabase. Data geografis personal geodatabase dengan cara ArcGIS Katalog memiliki dua fitur dataset, yaitu IG dasar yang kita buat, kemudian IG tematik, di mana masing-masing fitur dataset tersebut memiliki fitur kelas IG dasar yang berisi peta batas ADM, ibu kota, jalan, jaringan sungai, dan IG tematik peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Data atribut dibuat untuk memberikan keterangan pada tiap fitur kelas yang telah dibuat. Data atribut dibuat sebagai domain pada personal geodatabase yang kemudian dihubungkan dengan tiap fitur kelas. Fitur dataset IG dasar yang diberikan domain dan dihubungkan dengan fitur kelas adalah peta batas ADM dan peta ibu kota. Sedangkan pada fitur dataset IG tematik yang diberikan domain dan dihubungkan dengan fitur kelas adalah peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta hasil tanah. Hasil penggabungan ini adalah untuk memberikan kelas-kelas tersendiri pada masing-masing file name dan domain untuk kebutuhan pada praktikum tahap selanjutnya, di mana tampilannya akan saya tunjukkan pada layar ini. Setelah geodatabase selesai, maka yang kedua yaitu georeferencing. Georeferencing merupakan proses transformasi koordinat pada data raster dari koordinat digitizer atau scanner ke koordinat real world. Langkah yang pertama yaitu kita buka ArcGIS Map, kemudian kita klik layer, ada di data, kemudian ini kita konekkan ke praktikum basis data UAS kita, kemudian kita klik peta sungai, kemudian ADD, lalu pada layar kita akan muncul peta yang akan kita georeferencingkan. Kemudian untuk menentukan titik koordinatnya, kita akan mengezoom titik yang pertama. Sebelumnya saya sudah menyiapkan koordinatnya. Jadi ini tinggal mengklik kemudian kita input datanya. Kemudian kita klik OK, kita zoom. Titik koordinat 1 udah, kemudian kita buat titik koordinat 2, 3, dan 4.
oke. Input. Kemudian kita klik OK, dan titik yang terakhir klik OK. Setelah keempat titik koordinat tersebut dimasukkan, kemudian kita klik georeferencing. Kemudian kita lihat forwardnya 1.4256. Kemudian kita close. Kita zoom. Setelah dilakukan proses georeferencing pada menggunakan 4 titik kontrol pada sudut peta, maka titik-titik tersebut dapat dijadikan sebagai titik ikat. Hasilnya seperti layar yang tertera di sini. Setelah yang kedua georeferencing sudah selesai, maka yang ketiga yaitu digitasi. Sebelumnya, digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konservasi data analog ke dalam format digital objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster. Pada sebuah citra satelit resolusi tinggi dapat diubah ke dalam format digital dengan proses digitasi. Langkah yang pertama yaitu kita klik layer, ada di data, kemudian praktikum UAS, kita klik ini, memastikan oke, UAS, kemudian kita klik IG dasar, kemudian kita klik semua, kemudian kita klik add. Maka di layar kita akan tertera seperti ini. Untuk melakukan digitasi, tetaplah skala yang diinginkan dengan tujuan penetapan skala untuk mempermudah digitasi sehingga hasil digitasi dapat mengikuti garis-garis yang semestinya. Dengan kita klik Start Editing, kemudian klik Close, Editor, kita hidupi snapping, toolbar, ini kita hidupkan, kemudian ini kita perbesar,
Kita perbesar. Kemudian ini kita klik poligon. Kita mulai dari titik awal sampai titik akhir. Untuk membuat garis pinggiran, kita akan membuat titik, kemudian kita buat dari titik awal yang tadi dan kita satukan di titik awal tadi untuk titik terakhir. Titik awal kita tadi di sini dan kita akan mengakhiri titik juga di sini. Boleh kita lewatkan. Oke. Lihat. Seperti ini. Untuk menentukan kecamatan, kita akan membagi kecamatan dengan cara ini kita hentikan terlebih dahulu. Ini kita zoom. Di tempat saya, Kecamatan Ponorogo mempunyai 21 kecamatan. Ini kita ganti dengan hello, kemudian ini kita buat satu, kemudian oke. Seperti ini dengan cara ini cut polygon tools, kemudian kita ambil dari atas, kemudian kita cut kecamatan sesuai dengan warna dan tempat kecamatan yang ditentukan. Ikuti batas-batas yang telah ditentukan. Setelah kita meng-cut kecamatan masing-masing, selanjutnya kita sebelumnya ini kita save dulu, kemudian kita lanjutkan ke jaringan sungai. Kemudian ini kita matikan terlebih dahulu. Jaringan sungai kita ambil yang terlihat saja dan yang hanya beberapa saja. Jaringan sungai ini kita boleh gunakan semua ataupun separuh saja. Setelah jaringan sungai kita buat beberapa,
maka kita akan membuat atributnya. Kita klik ini, kemudian kita klik river, ini kita buat simbolnya 2, kemudian oke. Maka jaringan sungai yang telah kita buat akan tertera di layar kita. Selanjutnya, ini akan kita matikan, stop editing, yes. Kemudian selanjutnya kita membuat jalan. Dengan cara yang sama kita stop editing, kemudian kita buat jalan. Ini kita ambil jalan dari sini, kemudian sini, ambil, karena ini jalannya sepertinya mutar. Ini, kemudian ini terbagi menjadi 2. Jalannya sampai ini. Oke, kemudian kita lanjut dari sini. Sini, dan yang terakhir jalannya dari sini Setelah jalan selesai, kita pilih ini atribut, kemudian ini kita pilih 2, kemudian ini kita klik OK. Maka jalan sudah selesai. Dari ketiga tersebut, setelah kita membuat jalan, peta batas kecamatan, dan jaringan sungai, kita akan membuat nama-nama kecamatan. Kita klik di sini nama kabupaten, kemudian poin. Ini kita sesuaikan dengan peta aslinya. Ini di sini kita letak, kemudian ini di sini. Kemudian ini di sini, ini di sini, kemudian ini di sini, kemudian ini di sini. Kemudian selalu di sini, sini, kemudian ini di sini kecamatan Tulungan. Ini kita ubah terlebih dahulu agar kita gampang. Ini kemudian Tulungan, Kecamatan Siman. Ini di sini berdekatan dengan Ponorogo di sini. Melarak dia di sini. Kemudian ini di sini, ini di sini, Kauman di sini,
ke jalan, kemudian balok ini di sini, urusan, kemudian setelah di sini, kemudian ini di sini, kemudian ini di sini, di sini. Setelah kita membuat nama kabupaten, jalan, jaringan sungai, dan peta administrasi, kita akan membuat warna untuk peta yang kita buat. Dengan cara klik properties, kemudian kita cari warnanya, kemudian kita cari ini warnanya yang sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita apply, kemudian kita klik OK. Setelah itu, kita akan menentukan nama pada peta kita. Ini kita buat di sini Siman, kemudian ini kita buat Kecamatan Ngerayu, oke. Kemudian ini kita buat Selahung, kemudian ini kita buat Bungkal, kemudian ini kita buat Sambit, kemudian ini kita buat Sawo, kemudian ini kita buat di Soko, kemudian ini kita buat Pulung, kemudian ini kita buat Badengan, kemudian ini kita buat Jambon, kemudian ini kita buat Balong, ini kita buat Melara, kemudian ini kita buat Jetis, kemudian ini Jetis,
jetis. Ini jetis. Kemudian ini jetis. Kemudian ini ngebel. Ini jetis ini ngebel. Kemudian ini jenangan. Kemudian ini babadan. Kemudian ini skorjo. Kemudian ini sampung. Kemudian ini kauman. Terakhir yaitu Ponorogo. Kemudian kita close. Setelah kita buat nama-namanya, setelah ini kita akan membuat nama kecamatan per kecamatan dengan cara klik properties. Mohon maaf karena masih loading. Kemudian kita pilih ini, kita checklist. Kemudian kita apply. Kemudian kita klik OK. Maka digitasi telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat layout. Kita akan klik ini, akan tertera seperti ini. Kemudian kita pilih file. Sebentar. Setelah ini kita akan buat stop editing dulu. Kita klik yes. Oke. Kemudian kita klik ini seperti yang tadi. Kemudian kita pilih file, kemudian back and setup. Kemudian ini kita pilih A4, landscape. Kemudian kita klik OK. Kemudian ini kita tarik, kita rapikan. Ini kita rapikan saja. Kita rapikan. Kemudian ini kita rapikan juga. Kita tarik kemari. Peta ini akan kita rapikan. Kita letak di tengah-tengah. Ini kita letak di tengah-tengah. Ini kita rapikan lagi.
Setelah itu, kita akan memperbesar petanya agar dilihat, nampak. Kemudian ini kita geser petanya, cukup segini. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Ini kita rapikan. Kemudian ini kita letak di tengah-tengah. Kita letak di tengah-tengah. Setelah itu kita akan membuat tabel untuk membuat legenda. Ini dia seperti ini. Besar sedikit. Dia besar. Kita buat segini, ini kemudian kita rapikan untuk membuat kemudian kita klik properties, ini kita cari no color, kemudian klik OK. Kemudian kita buat insert, kemudian teks, kita buat teks di sini. Peta administrasi. Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jawa Timur. Dan kita play, kemudian kita OK kan. Ini kita letak di sini. Ini kita seperti ini. Ini kita akan ukur, kemudian ini di bold, kemudian ini kita buat Times New Roman agar rapi. Boleh kita perbesar. Nanti ini kita perbaiki. Kemudian itu ini kita ambil garis untuk garis ini,
kita rapikan garisnya. Kemudian kita akan membuat mata angin. Kita pilih mata angin terlebih dahulu, kemudian kita kita letakkan di bawah sini. Setelah itu setelah dapat mata angin, kita akan buat skala batang. Kita pakai ini, kemudian klik kemudian kita letakkan kemari. Ini kita perbesar agar kelihatan. Kita perbesar juga. Kita rapikan. Rapikan. Setelah itu kita akan membuat legenda dengan cara yang sama. Kita buat legend. Ini kita next kan. Maaf. Kemudian kemudian kita next kan, kemudian next, finish. Jadinya akan seperti ini. Ini akan kita perbaiki satu persatu. Akan buat ini. Setelah itu, nama-nama kabupaten ini akan kita susun. Ini kita buat convert to grafik. Kemudian ini kita klik lagi, kemudian ungroup. Mohon sabar. Ini kita pindahkan kemarin dulu agar terlihat rapi.
Ini kita pindah kemari, kita pindah kemari, kita pindah kemari, kita pindahkannya harus rapi. Kita pindah kemari, ini juga. Rapikan. Kemudian ini kemari, kemari, Setelah legenda telah kita buat, maka kita akan membuat data frame dengan cara insert, kemudian kita klik data frame, kemudian kita klik add data, kemudian ini kita klik gigi dasar, kemudian kita add, kemudian ini kita letak di bawah sini. Ini kita bisa perkecil ya. Setelah kita membuat ini, maka kita akan membuat sumber di sebelah data frame. Kita klik, ini sumbernya. Sumber titik 2, kita letakkan di sini. Ini kita perbaiki. Kemudian itu kita akan membuat titik koordinatnya. Kemudian kita buat grid, new grid. Kemudian kita klik ini, kita buat next, kemudian next, kemudian next, kemudian finish. Oke.
play, kemudian OK. Maka tampilan grid akan muncul seperti ini. Yang perlu kita rapikan, kemudian ini kita rapikan, ini kita klik sumbernya dari tanah air, dan kita oke. Kita klik lagi. Maka tampilan peta kita akan seperti ini. Ini kita perbaiki. Kemudian setelah selesai, kita akan save. Export map. Kemudian kita save. Baik, kita lihat di dokumen yang telah kita save, saya letak di ArcGIS, kemudian namanya data UAS. Inilah hasil peta kita dimulai dari digitasi dan layout peta, di mana tutorial saya telah selesai. Tutorial saya dari geodatabase, georeferencing, digitasi, dan layout peta semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan jika terdapat kesalahan saya memohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.